Masyarul hadirin, ayyuhal ikhwah, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagian dari kita telah diberikan kesempatan pada hari ini saum Asyura, yang mana pada hari Asyura ini pun terdapat banyak sekali sejarah-sejarah masa lampau. Entah sejarah yang memiliki cerita manis ataupun hikayat-hikayat yang kelam. Tapi kisah-kisah manis itu pun banyak diawali dengan perjalanan-perjalanan yang berliku, perjalanan-perjalanan yang penuh tangis. Seperti halnya Nabiullah Adam alaihissalam dipertemukan dengan ibunda Hawa, diterima taubatnya setelah melewati sekian lama waktu yang ditempuh dengan kondisi yang mungkin tidak nyaman, penuh kesedihan, sehingga tangis air matanya itu mengalir membentuk sebuah sungai. Begitu pula diterimanya taubat Nabiullah Yunus alaihissalam. Sebelumnya beliau harus terasing dalam perut ikan yang besar. Demikian juga Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau diselamatkan dari pembuangan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Beliau diselamatkan dari kemungkinan hukuman mati ketika beliau difitnah dan dipenjara, tapi Allah menyelamatkan beliau. Juga Nabiullah Musa alaihissalam, beliau selamat dari kejaran Fir'aun. Tapi sebelumnya penuh kepahitan. Beliau dan Bani Israel, juga keluarganya, bahkan mereka ditantang keimanannya. Apakah keimanan yang akan diikuti atau nafsu yang akan diikuti? Ketika Allah memerintahkan untuk menyeberangi lautan, banyak di antara mereka Bani Israel yang was-was, sempat akan pergi meninggalkan Nabiullah Musa. Tapi ketika Nabiullah Musa lebih dulu menghalau rasa was-was itu dan disaksikan oleh Bani Israel, akhirnya mereka pun ikut serta dan menyeberangi lautan hingga selamat, dan Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan di laut. Pada hari itu Nabiullah Musa berpuasa, juga Bani Israel ikut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Nabi Yunus juga berpuasa, Nabi Yusuf juga berpuasa pada hari ini, yakni bertepatan dengan 10 Muharram menurut para ulama ahli tarikh. Mereka orang-orang yang mulia diuji terlebih dahulu, bagaimana keimanan dan nafsu ditimbang di dalam jiwanya, karena mereka adalah mukhlasin, orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, dicetak untuk menjadi manusia yang ikhlas, yang tulus, yang pasrah kepada Allah, sehingga syaitan pun tidak mampu untuk menggoyahkan mereka. Juga para rasul yang lainnya, Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub, dan banyak dari para nabi-Nya Allah dan rasulnya yang diuji, yang kemudian diselamatkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Termasuk ada sejarah kelam
Di antaranya bagi kita kaum muslimin secara umum dan khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengenal sejarah yang begitu kelam dan tidak boleh dilupakan. Tapi bukan berarti kita harus berperilaku niyahah. Niyahah itu sikap meratapi dengan cara yang berlebihan, seperti menjambak-jambak rambut sambil menangis, memukul-mukul pipi dan tubuh sambil menangis. Itu bukanlah perilaku Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menghadapi sesuatu yang kelam, sesuatu yang menyedihkan, termasuk gugurnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap harus optimis, melanjutkan nilai-nilai perjuangan beliau, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh beliau. Karena nilai-nilai yang diperjuangkan oleh beliau adalah nilai keadilan, yang bahkan sisi ini pun, nilai ini pun dijadikan sebuah orientasi positif oleh orang-orang di luar Islam. Mereka bahkan menempatkan Sayyidina Husain di atas tokoh-tokoh dunia yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian, seperti Gandhi dan yang lainnya. Sayyidina Husain bahkan jauh di atas mereka. Itu pengakuan dari orang-orang di luar Islam sekalipun. Sehingga perjuangan beliaulah dan pengorbanannya yang menjadi spirit untuk para pejuang-pejuang di masa berikutnya, termasuk orang-orang non-muslim sekalipun. Banyak mereka mengakui perjuangan dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tapi ada hikayat yang tersirat di dalam hikayat ini, ada hikmah, ada rahasia. Apa? Apakah lantas kita hanya merasa marah kepada pembunuh Sayyidina Husain, cucu Rasul yang disayang? Sayyidina Hasan ketika masih kecil, bibirnya pernah dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Sayyidina Husain lehernya yang dicium. Ketika ditanya oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, karena Sayyidina Husain merasa kok berbeda, mengeluh Sayyidina Husain yang kecil itu, Husain kecil itu mengeluh, ibu, kenapa kok kakek mencium bibirnya Hasan, bibir kakakku, tapi kok kakek cuma mencium leherku gitu. Sehingga Sayyidah Fatimah memberanikan diri bertanya kepada ayahnya dengan penuh adab kesantunan, ya Rasulullah, ayahku, Husain bersedih, dia bertanya dan mengadu kepadaku, kenapa engkau membedakan antara dia dengan Hasan? Engkau mencium bibir Hasan, sedangkan kepada Husain engkau hanya mencium lehernya, seolah-olah engkau lebih menyayangi Hasan. Rasulullah menangis di situ. Bahwasannya Malak Jibril alaihissalam telah memberi kabar kelak Sayyidina Hasan radhiyallahu an, kelak cucuku ini Hasan, dia akan wafat, meninggal karena diracun. Sedangkan Husain wafatnya dipenggal, sehingga terpisah kepala dari tubuhnya. Itulah petunjuk dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayah mereka berdua, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah, juga wafat dibunuh pada saat mengimami sholat subuh. Mengapa mereka dibunuh? Dan siapa yang lebih dulu?
tentu sebelum Sayyidina Ali sekalipun, pemimpin sebelumnya, yakni Sayyidina Utsman, terlebih dahulu wafat, dibunuh pada saat beliau sedang membaca mushaf Al-Quran. Banyak hal yang menjadi sebab terbunuhnya beliau, juga salah satunya fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada beliau, bahwasannya seolah-olah beliau itu boros, melakukan pemborosan karena membangun istana, tapi bukan istana yang besar, artinya kantor pemerintahan, infrastruktur dibangun oleh Sayyidina Utsman pada saat itu. Jalan, tapi bukan seperti jalan seperti sekarang, hot mix, bukan. Artinya pembangunan jalan untuk masyarakat, sumur-sumur untuk masyarakat, parit untuk masyarakat, itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan juga kodifikasi Al-Quran dengan satu qiraah, satu bentuk qiraah, yakni qiraah Quraisy. Karena terjadi pada masa Sayyidina Utsman, Islam sudah banyak menyebar ke berbagai negara, sudah mulai luas menyebar ke berbagai negeri. Akan tetapi Al-Quran yang dibawa oleh para sahabat itu ternyata berbeda-beda ke setiap negeri. Ada 7 bahkan 10 jenis qiraat, dialektika, cara membaca Al-Quran yang mutawatirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selain para sahabat, ada orang-orang yang hanya mengenal Al-Quran dengan satu dialek saja dan menyebar dalam satu negeri. Ketika adanya mobilitas masyarakat muslim dari negeri satu ke negeri yang lainnya, entah tujuan berdagang ataupun hijrah ke negeri yang lain, ketika mendengar bacaan Al-Quran setempat, mereka yang datang dari negeri lain cenderung menyalahkan orang-orang setempat. Mereka menyalahkan, kalian itu membacanya salah, kalian telah merubah Al-Quran. Bahasa mungkin sekarang menistakan Al-Quran. Kalian telah merubah Al-Quran. Tidak, kami tidak merubah Al-Quran. Memangnya bacaan yang benar menurutmu bagaimana? Maka si pendatang ini membacakan Al-Quran dengan metode dialek yang berlainan. Orang setempat justru sebaliknya menyalahkan para pendatang itu. Nah, justru kalianlah yang telah merubah Al-Quran. Jadi hampir-hampir di berbagai daerah terjadi pertikaian di antara sesama muslim. Karena apa? Karena sebagian besar dari mereka hanya mengerti sebagian dari cara membaca Al-Quran, tidak keseluruhannya. Artinya bisa dikategorikan awam, tapi awam pada masa itu berbeda dengan awam masa sekarang. Awamnya pada masa itu tentu dikategorikan alim mungkin di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang baru masuk Islam belum alim aja dianggap ulama. Anehnya orang-orang Islam lebih condong belajar kepada orang-orang yang baru belajar itu. Ataupun memang muslim tapi ternyata baru sekelumit saja ilmunya, bahkan berani mencerca dan menyalah-nyalahkan ulama, padahal dia tidak luas ilmunya, baru tahap dasar. Tapi orang seperti ini dianggap ulama di zaman kita. Berbeda dengan dulu, awamnya orang dulu itu penuh ilmu, tapi tetap saja mengakibatkan hampir terjadi pertikaian di mana-mana, hampir terjadi peperangan di mana-mana, sehingga sampailah kabar berita ini kepada Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman memanggil para tokoh-tokoh
sahabat yang masih hidup ataupun tabi'in yang mereka berada di wilayah-wilayah tersebut dan memerintahkan mushaf yang berlainan cetakan itu, berlainan qiraat itu dibawa seluruhnya, tidak disisakan satupun, agar dibawa ke Madinah. Dikumpulkan di Madinah di hadapan orang banyak dari berbagai negeri, dikumpulkan di lapang, dan Sayyidina Utsman berkata, kalian ini, aku adalah menantunya Rasulullah, aku sahabatnya Rasul, aku salah satu dari orang yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Aku termasuk pencatat wahyu. Aku masih ada saja, aku ini khalifah kalian. Aku masih ada pun kalian sudah berani seperti ini menentukan hal-hal yang berfatwa, ya, yang urusannya fatwa-fatwa tentang keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Padahal kalian mungkin tidak paham, harusnya kalian bertanya dulu kepada orang-orang yang memiliki sanad ilmu itu. Jangan berani menyimpulkan yang akibatnya kalian akan berperang satu sama lain. Aku masih hidup saja, orang yang hidup bersama Rasul masih hidup, kalian tidak mau bertanya kepadaku. Cobalah datang kepadaku. Nah, akhirnya mereka terdiam. Kemudian Sayyidina Utsman berijtihad membakar seluruh mushaf Al-Quran yang berlainan dialektika, yang berbeda qiraah tersebut. Dibakar semuanya, dan kemudian beliau meminjam mushaf Quraisy, mushaf dari kodifikasi yang pertama di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kemudian beralih pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika Sayyidina Umar wafat, disimpan oleh putrinya yang juga merupakan Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Maka Sayyidina Utsman meminjam kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha mushaf tersebut yang pernah dibukukan pertama kali di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq oleh beberapa ahli Al-Quran, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang alim, pemuda yang beliau wirai, pemuda yang benar-benar memperdalam ilmu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Dia sang pencatat wahyu. Quran itu dipinjam oleh Sayyidina Utsman di masa pemerintahan beliau dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Kemudian dicetak, disalin, bukan dicetak seperti percetakan printing digital sekarang, tapi manual dengan cara ditulis oleh para qurra wal huffaz. Dikodifikasi, disalin menjadi 6 salinan. Maka tiap-tiap salinan dikirim ke beberapa negara besar yang dihuni oleh mayoritas muslim, seperti ke Makkah, ke Mesir, ke Syam, Suriah, kemudian ke Kufah, ke Basrah di Irak. Wilayah-wilayah itu mendapatkan prioritas dari salinan Quran ini dengan satu macam qiraah, yakni qiraah Quraisy, qiraah yang dipakai oleh orang-orang Quraisy dan keluarga Rasul. Dan beliau Sayyidina Utsman radhiyallahu an sebagai pemimpin pada saatnya, pada saat itu beliau membuat kebijakan, tulislah Al-Quran menggunakan qiraat ini, qiraat Quraisy, karena seperti inilah Rasulullah SAW membacanya dan kami sahabat-sahabat terdekat membacanya. Adapun jika kalian ingin membacanya dengan qiraat yang lain, silahkan, tapi tulislah Al-Quran dengan qiraat yang sama supaya tidak ada perselisihan di antara kalian. Ini merupakan undang-undang ijtihad, undang-undang yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, bukan hadis, tapi ini ijtihad Sayyidina Utsman. Maka selain daripada kebencian kaum Yahudi kepada Sayyidina Utsman, selain daripada hal-hal yang lain yang bersifat sara, ada juga kelompok-kelompok yang salah memahami agama. Semangat beribadahnya memang besar, tapi pemahaman terhadap
nilai-nilai dalil Al-Quran dan Sunnahnya tidak dalam dan luas, sehingga menyalahkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ini juga salah satu pemicu Sayyidina Utsman dibunuh. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sebab pembunuhan Sayyidina Utsman, ya, termasuk kebencian orang-orang Yahudi. Jadi upaya, istilahnya kudetanya orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi juga ada sebab seperti ini di orang-orang yang mereka semangat keislamannya kuat, tapi pemahaman keislamannya tidak mendalam, tidak luas, sehingga pembakaran mushaf itu dianggap sebuah penghinaan oleh kelompok-kelompok kecil yang memberontak di masa berikutnya. Kemudian juga menurut mereka selalu menggunakan dalil Al-Quran, inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Hukum itu hanya hukum Allah, tidak boleh membuat hukum manusia, tidak boleh menggunakan hukum manusia juga dalam bernegara. Ini kelompok ini berkeyakinan seperti itu, berdalih seperti itu. Dan siapa yang berhukum kepada selain Al-Quran, kepada selain hukum yang telah diturunkan Allah, maka kafir orang itu. Begitulah caranya mereka memprovokasi. Adapun sebagai eksekutor pembunuhan Sayyidina Utsman, masih banyak ikhtilaf, masih ada perbedaan pendapat para ahli tarikh, gitu. Tapi banyak di antara para ulama yang menyatakan pembunuh Sayyidina Utsman sesungguhnya adalah dari orang Yahudi yang mengambil kesempatan kericuhan seperti ini. Jadi dibuat ricuh, yang akhirnya ketika pembunuh Sayyidina Utsman ini belum tertangkap, sedangkan harus ada pemimpin, maka Sayyidina Ali diangkat, Sayyidina Ali dibai'ah, ya, dipilih menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin. Maka keluarga Sayyidina Utsman tidak terima, di antaranya sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah menekan Sayyidina Ali supaya segera ditangkap pembunuhnya Sayyidina Utsman, tapi sulit saat itu untuk mendapatkannya, sehingga terjadilah kegentingan-kegentingan, rumor dan provokasi semakin mencuat, hingga di masa-masa berikutnya terjadi pertikaian antara dua kelompok besar para sahabat, yang secara garis besar dipimpin salah satunya oleh Sayyidina Ali sebagai pemimpin yang sah, kemudian juga yang memberikan tekanan, yang menekan kepada Sayyidina Ali, itu juga ada sebagian kelompok kaum muslimin seolah-olah dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Maka sempat terjadi perangan di antara mereka. Jadi provokasi-provokasi dan fitnah inilah yang menyebabkan pertikaian di antara kaum muslimin. Siapa? Dari kalangan Ruwaibidah. Ruwaibidah itu siapa? As-safihu yatakallamu fi amril ammati. Orang yang bodoh, kata Rasul, yang banyak berbicara tentang hal keumatan di tengah-tengah masyarakat. Banyak berkomentar tapi tidak paham sebetulnya. Komentator saja, tapi komentatornya bukan komentator yang benar-benar mumpuni. Apalagi mengatasnamakan agama. Saat itu juga mereka mengatasnamakan agama. Termasuk sebab dibunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan ketika mengimami sholat subuh, yang membunuhnya adalah Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu dia guru tahfidz Al-Quran. Ibnu Muljam ketika di masa kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia adalah pemimpin dari sekelompok guru tahfidz Al-Quran yang dikirim dari Madinah ke Mesir, karena diminta
oleh gubernur Mesir, yakni Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Ibnu Muljam sang pembunuh Sayyidina Ali ini ternyata hafizul Quran dan abid, ahli ibadah, tapi tidak alim. Jadi karena dia seorang guru tahfidz Al-Quran, orang-orang awam pada masa itu yang diajar oleh mereka menganggapnya alim, padahal bukan alim, hanya hafizul Quran dan abid, banyak ibadah, tapi tidak alim. Maka bedakan, jangan hanya kita mengkategorikan alim itu sebatas hafalan Quran, karena buktinya Ibnu Muljam seorang guru tahfidz Al-Quran, dia berani membunuh Sayyidina Ali dan sampai akhir hayatnya tidak merasa bersalah. Sampai akhir hayatnya tidak merasa bersalah. Bahkan ketika dia akan dihukum mati, dia berkata kepada sang Algojo, "Wahai Algojo, jangan kau bunuh aku secara langsung, tapi potonglah tubuhku sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, supaya aku bisa menyaksikan diriku hancur di jalan kebenaran." Dia tetap menganggap dirinya benar walaupun telah membunuh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Ali terbunuh? Karena banyaknya ruwaibidah di masa itu. Banyaknya orang-orang yang awam dan buruk perangainya, hanya mengandalkan hafalan dalil tapi tidak memahami maqasidus syariahnya. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika dua kelompok kaum muslimin ini mereka terlibat peperangan karena provokasi-provokasi dan isu semakin mencuat hingga terjadi peperangan, maka Sayyidina Ali ingin meredam pertikaian itu, karena itu merupakan kerugian bagi kaum muslimin sendiri. Sayyidina Ali ingin meredam, ingin memperdamaikan kedua kelompok ini. Maka beliau berijtihad tentang kepemimpinan, tentang masalah kenegaraan, supaya dibincangkan antara dua kelompok, khususnya dengan perwakilan. Ada delegasi utusan dari Sayyidina Ali, dari kelompok Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin yang sah, sebagai presiden kalau bahasa kita sekarang, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin yang sah pada saat itu. Sayyidina Ali, beliau mengutus Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan dari kelompok Sayyidina Muawiyah diutus sahabat Amr bin As. Dua orang ini kemudian berjumpa di sebuah lokasi, bertemu dan membincangkan klausul-klausul perjanjian antara kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidina Muawiyah. Kejadian seperti ini kalau bahasa kita mah ini ada Dewan Permusyawaratan Rakyat, ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ada dewan perwakilannya, dalam hal ini Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan juga sahabat Amr bin As. Mereka berdiskusi bagaimana mendapatkan klausul-klausul perjanjian yang bisa mendamaikan, mempersatukan kedua kelompok yang bertikai ini. Nah, orang-orang yang saklek pemahamannya, tidak luas, saklek tapi minim pengetahuan, mereka kuat, semangat ibadah dan keislamannya kuat, tapi pemahaman tentang Islamnya tidak luas, sehingga menolak adanya upaya diskusi dan permusyawaratan yang dilakukan oleh dua dewan perwakilan ini. Dari bukan cuma dua orang saja sebetulnya, ada beberapa yang lainnya, tapi yang memimpinnya dua orang ini. Jadi dewan perwakilan kaum muslimin ini tidak disetujui oleh sebagian kecil masyarakat dari kalangan
pengikut setianya Sayyidina Ali dan juga pengikut setia Sayyidina Muawiyah. Mereka akhirnya memisahkan diri, khoroja, maka jamaknya khawarij, kelompok-kelompok yang keluar dari kesetiaan, kelompok-kelompok yang keluar dari bai'ah kepada imamnya, pada pemimpinnya. Dari sebelumnya mereka menjadi pengikut Sayyidina Ali, yang juga sebagiannya sebelumnya menjadi pengikut Sayyidina Muawiyah, mereka memisahkan diri. Mereka keluar dari kelompok itu dan bergabung, bersatu menjadi kelompok pemberontak, menjadi kelompok yang kharaja min bai'ati imamih, khawarij bahasa jamaknya. Mereka kelompok yang memberontak, yang punya keinginan untuk melawan, karena menurut mereka inil hukmu illa lillah. Pakai dalil lagi, dalil Al-Quran selalu yang dipakai itu. Sesungguhnya hukum itu hanyalah hukum Allah yang sah untuk digunakan. Hanya undang-undang yang telah ditetapkan Allah saja yang harus digunakan, tidak boleh selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan siapa orang yang berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah, selain Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir dan halal dibunuh. Jadi pemahaman mereka demikian, sehingga akhirnya ketika upaya rekonsiliasi di antara kedua kelompok ini diupayakan untuk berjalan lancar, malah sempalan-sempalan inilah yang kemudian mereka menjadi pengkhianat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mungkin bersama dengan yang lain bareng, tapi selalu menghembuskan kebencian kepada pemimpin. Jadi bukan cuma sekarang saja, ya, provokasi, fitnah, menghembuskan kebencian, menghasut masyarakat yang lain supaya membenci kepada pemimpin, itu sudah ada sejak zaman menantunya Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Utsman juga menantu Rasul, Sayyidina Ali juga menantu Rasul, Sayyidina Umar mertua Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mertua Rasulullah. Jauh sebelum Sayyidina Ali, Sayyidina Umar juga beliau wafat diracun. Jadi ditikam dengan belati yang ada racunnya. Tapi tidak langsung wafat, wafatnya setelah beberapa hari berikutnya. Jadi ternyata ada sejarah kelam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan sekelas khalifah khulafaur rasyidin sekalipun. Karena ada saja pengkhianat-pengkhianat bangsa itu, walau sekelas khulafaur rasyidin yang menjadi pemimpin. Jangankan di Indonesia dan negara-negara yang mayoritas Islam yang lainnya, Indonesia terlebih negara demokrasi. Di negara yang berasaskan Islam sekalipun, seperti Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, Mesir, para pemberontak Khawarij itu tetap ada. Apakah mereka non muslim? Apakah mereka tidak sholat? Mereka itu sholat, ngakunya juga Islam. Apakah mereka tidak menggunakan Al-Quran yang sama dengan kita? Al-Qurannya sama dengan kita, tapi tidak sama pemahamannya dengan yang diajarkan turun-temurun dari Rasulullah SAW. Jadi jika di Indonesia sekarang ada kelompok-kelompok yang bangga dengan perebutan Taliban terhadap pemimpin yang sah di Afghanistan dengan cara-cara terorisme, dengan cara-cara bugot, memberontak. Jika ada orang-orang Indonesia yang tinggal di Indonesia yang mereka sepakat dan menginginkan kejadian di Indonesia seperti itu, ini merupakan benih-benih terorisme, benih-benih pemberontakan. Dan ini sudah gawat. Kalau di Indonesia banyak orang-orang yang menyetujui cara-cara pemberontakan seperti itu. Jangankan negara Indonesia yang tidak berasaskan Islami, negara Islam sekalipun banyak yang hancur akibat ideologi-ideologi Khawarij seperti itu.
Lihat Libya, negara Islam, makmur tadinya. Maka dibentuklah orang-orang Khawarij yang dibayar oleh orang-orang Eropa, oleh pemerintah-pemerintah negara-negara Eropa ataupun Amerika, supaya mereka cuci tangan di hadapan dunia internasional, tidak mau disalahkan. Jadi menggunakan orang-orang bodoh dari kalangan pribuminya yang haus akan jabatan, yang haus akan kedudukan, yang haus akan kekayaan. Kemudian orang-orang bodohnya, orang-orang awamnya itu terus dicekoki, diprovokasi dan dimonopoli dengan dalil agama. Sudah sejak lama Imam Ibn Rushdi pernah berkata, "Idza aradta an tatahakkama fil jahiliyah fa 'alaika an taghlifa kull batilin bi khilafi diniyin." Jika engkau ingin menguasai orang-orang bodoh, memobilisasi mereka, memonopoli mereka, menggerakkan mereka, menguasai mereka, maka balutlah setiap hal yang batil dengan dalil agama. Ini bukan berarti sebuah cara yang diajarkan oleh Imam Ibn Rushdi, tapi ini kritikan. Ini kritik keras dari Imam Ibn Rushdi kepada orang-orang di zaman itu, jauh dari zaman kita. Ya. Kurang lebih 10 abad yang lalu beliau sudah berkata, sudah menyampaikan secara tersirat bahwa di masa itu banyak orang-orang berebut kekuasaan dengan cara memobilisasi masyarakat awam, menjadikan martir untuk tujuan pengambilan kekuasaan di masa itu dengan cara membalut hal yang batil dengan dalil agama. Kalau mau membaca sejarah, bahkan Ka'bah pernah beberapa kali hancur karena perebutan kekuasaan, bahkan dibalut dengan dalil agama. Objektiflah kita menyampaikan sejarah dan belajar dari sejarah. Jangan sampai kita kembali mengulang sejarah kelam dan menjadi kelompok yang bodoh dan salah karena tidak mau mempelajari sejarah yang benar.